Sebelumnya, semua orang telah berkumpul di pintu Gunung Roh makam Permelion. Satu-satunya jalan menuju makam generasi Permelion pertama, tempat keberadaan kristal planet kultivasi. Akan tetapi, pintu gerbang ini tak bisa dibuka tanpa kristal bintang kultivasi, dan satu-satunya pilihan mereka adalah menunggu hingga kehancuran besar di makam Permelion ini. Sementara itu, Wang Lin yang telah tiba, ia lalu mendekati Yun Kuezi dan memberi hormat kepadanya, kemudian memberikan ukiran kayu yang telah diselesaikannya sebagaimana permintaannya dulu. Setelah itu dengan dingin Wang Lin mengalihkan pandangannya ke arah Qian Feng, dan Qian Feng menatap Wang Lin dengan ekspresi permusuhan. Di sebelahnya ada juga pria bertopeng yang tidak dikenalinya. Namun, ketika Wang Lin menatap laki-laki tua yang membawa seekor monyet yang bernama Mo Lihai, senyum menyeramkannya itu membuat Wang Lin teringat sesuatu lantas berkata, siapakah sebenarnya dia? Akan tetapi, Liu Mei tiba-tiba mendekati Wang Lin. Namun Wang Lin dengan tegas mengatakan, aku tidak ingin ada yang menggangguku, jangan mendekat. Mendengarkan itu Liu Mei pun menjawabnya, apakah hatimu terbuat dari besi dan batu? Namun Wang Lin hanya mengatakan, nyalah, sembari menegaskan, meskipun domainmu telah sempurna, jika aku ingin membunuhmu, itu bukan hal yang sulit, jangan cari mati. Sementara itu Wang Lin memikirkan Mo Lihai, dia mulai curiga dengan ekspresinya itu. Perasaan aneh yang ia rasakan bukanlah hal biasa. Sebagai kultivator tingkat transformasi jiwa, Wang Lin memiliki indera tajam, ia yakin perasaan ini bukan sebuah kebetulan. Selama 600 tahun Wang Lin berkultivasi dan bertemu banyak musuh, tapi hanya satu orang yang membuatnya takut dengan ekspresi itu. Di seluruh planet Suzaku, orang yang paling ditakuti Wang Lin bukanlah Zhu Kuezi, melainkan iblis Tosen yang berada di tanah dewa kuno, orang yang dulu dihadapinya saat masih di tingkat formasi inti. Warisan Tusi dibagi menjadi dua, pengetahuan dan kekuasaan. Warisan pengetahuan berisi segala ilmu dan teknik dewa kuno, termasuk peta bintang dan cara menjadi dewa kuno. Warisan kekuasaan mengajarkan tentang kekuatan fisik dan energi dari tubuh Tusi sebagai dewa kuno bintang 8. Wang Lin mendapatkan warisan pengetahuan tanpa kekuasaan. Ia tak bisa menggunakan semua teknik itu. Ia harus membuat tubuh aslinya menjadi semakin kuat, setidaknya mencapai dewa kuno bintang 7. Sedangkan Tosen mewarisi kekuasaan tapi tidak memiliki pengetahuan. Ia hanya bisa menggunakan kekuatannya setara dewa kuno bintang 5. Tosen sangat ingin mendapatkan warisan pengetahuan milik Tusi yang ada pada Wang Lin. Dengan itu ia bisa memperbaiki tubuhnya dan menjadi dewa kuno bintang 8. Sebenarnya Tosen adalah bagian dari jiwa iblis Tusi yang muncul karena kegagalan teknik pemisahan kesadaran. Ia adalah bayangan jahat Tusi. Setelah itu Wang Lin menatap monyet Mo Lihai. Ia tahu bahwa mata merah monyet itu memancarkan aura dari lautan darah. Dan Wang Lin juga tahu kalau Mo Lihai dikendalikan oleh Tosen. Sedangkan Wang Lin juga menyadari bahwa Tosen belum sepenuhnya bebas. Kalau sudah bebas, dia pasti akan datang sendiri menangkapnya, bukan lewat orang lain. Wang Lin lalu berkata, jangan-jangan dia juga mengejar kristal bintang kultivasi. Mungkinkah kristal itu bisa membebaskannya dari belenggu tanah dewa kuno? Setelah itu, tiba-tiba makam Permelion terguncang hebat, retakan ruang muncul di mana-mana. Para kultivator dan juga klan immortal yang tidak dapat menemukan pintu gunung roh mati terjebak di dalamnya. Di tengah kekacauan, Zhu Kuezi yang berada di dalam gunung Permelion tertawa puas sambil berkata, Junior Yun Kuezi, permainan ini baru saja dimulai, ini belum sampai puncaknya. Qian Feng, muridku yang baik, cepat gunakan harta yang kuberikan. Setelah itu barulah permainan ini mencapai puncaknya. Adapun pintu gerbang makam Permelion mulai retak. Yun Kuezi bertindak cepat. Ia mengeluarkan topi jerami yang berubah menjadi ribuan tato bercahaya menghantam gerbang seperti meteor. Dua anggota klan immortal turut menyerang. Namun Mo Lihai mengucapkan mantra terlarang, mengorbankan dua anggota klan immortal demi menciptakan ledakan dahsyat. Ketika ledakan itu terjadi, lebih banyak muncul retakan di pintu gerbang tersebut. Wang Lin yang melihat hal itu, dia mengenali teknik itu. Teknik itu disebut sebagai 6 keinginan dewa iblis. Setelah itu sisi kiri gerbang akhirnya terbuka.
Yun Kuezi segera masuk diikuti oleh Mo Lihai, Qian Feng, Liu Mei, Wang Lin dan juga para kultivator lainnya. Di balik pintu terbentang lautan emas tanpa ujung. Di dalamnya ada pulau emas dengan istana megah. Dengan cepat mereka bergerak menuju istana emas tersebut. Tepat pada saat Yun Kuezi dan Mo Lihai masuk ke istana, akan tetapi tiba-tiba istana memancarkan cahaya menyilaukan. Yun Kuezi, Mo Lihai dan monyetnya pun terpukul mundur. Dan ternyata muncul sosok raksasa berzirah emas memegang pedang besar. Ia menatap dingin ke arah semua orang, lalu mengayunkan pedangnya ke arah Yun Kuezi. Ketika energi pedang mengarah ke Yun Kuezi dia meraung dan dia menunjuk ke langit. Cahaya merah muncul bertabrakan dengan serangan pedang hingga ledakan besar terjadi. Setelah memblokir serangan itu, Yun Kuezi menghilang ke dalam lautan emas menuju istana. Sementara itu, sosok raksasa berzirah emas mengalihkan pandangannya ke arah monyet Mo Lihai. Namun, ketika ia mengayunkan pedangnya, mata merah monyet itu menyala dengan ganas. Ia pun berhenti menyerang. Ketika monyet itu berpindah ke sisi Mo Lihai, raksasa emas segera mengayunkan pedangnya kembali. Pada saat energi pedangnya mendekat, sebuah jiwa ilusi merah keluar dari tubuhnya, memblokir serangan pedang dan akhirnya ia pun diizinkan lewat. Kemudian sosok raksasa berzirah emas mengalihkan pandangannya ke arah Zhou Tai dan Jixin. Lalu mengayunkan energi pedangnya ke lautan emas, menciptakan gelombang besar. Zhou Tai dan Jixin terpukul mundur dan mereka pun batuk darah. Namun mereka dengan cepat masuk ke bawah laut menuju istana, sedangkan raksasa berzirah emas tidak mengejar, tetapi malah mengalihkan pandangannya ke arah Wang Lin. Adapun Wang Lin, dia menatap tajam raksasa berzirah emas. Ia sadar sepenuhnya bahwa kekuatannya sekarang belum cukup untuk menahan serangannya kecuali ia memanggil jiwa Ascendan. Di sisi lain, Yan Feng menatap Wang Lin dengan tajam lalu berkata, "Zheng Niu, bagaimana kalau kita bertiga bekerja sama menghadapi serangan raksasa berzirah emas itu?" Wang Lin mengangguk dengan dingin lalu berkata, "Baiklah." Yan Feng sengaja mengajak Wang Lin bekerja sama, dan dia tahu kalau dirinya dan Liu Mei tidak akan sanggup menahan serangan raksasa berzirah emas itu. Dengan bergabungnya Wang Lin, peluang mereka meningkat. Meski Wang Lin masih di tahap awal transformasi jiwa, Yan Feng tidak bisa meremehkannya. Ia bahkan menganggap Wang Lin cukup kuat untuk menjadi lawannya. Terlebih lagi dia sangat waspada terhadap bendera 1 miliar jiwa milik Wang Lin yang bisa membunuhnya seketika. Setelah Wang Lin setuju, Yan Feng dengan licik berkata, "Saudara Zheng Niu, bagaimana kalau kami berdua maju duluan?" Karena Wang Lin merasa curiga terhadap Yan Feng, ia pun berkata, "Tidak perlu repot, biar aku yang maju dulu, kalian bisa mengikutiku di belakang." Yan Feng mendengar Wang Lin bersedia maju lebih dulu, membuatnya juga curiga apakah dia sudah tahu rencananya. Tapi ini bukan waktunya untuk ragu, jadi dia pun menjawabnya, "Kalau begitu, kami serahkan padamu saudara Zheng Niu." Sementara itu Wang Lin maju duluan menuju raksasa berzirah emas. Di belakangnya diikuti Yan Feng dan Liu Mei. Kemudian mereka bertiga membentuk sebuah formasi. Saat mereka mendekat, sosok berzirah emas itu mengayunkan pedangnya. Energi pedang raksasa sepanjang 100 kaki menghantam lautan di bawah mereka, menciptakan jurang raksasa di air. Wang Lin yang merasakan kekuatan itu, jiwa asalnya bergetar, seakan-akan dihantam gunung raksasa. Darah keluar dari mulutnya, tetapi Wang Lin tidak menyerah. Sedangkan Yan Feng yang melihat kondisi Wang Lin, di dalam hatinya muncul niat licik, lantas berkata, "Haruskah aku membunuh Zheng Niu sekarang dan merebut bendera 1 miliar jiwanya? Dengan bendera itu, aku yakin bisa menahan energi pedang tanpa bantuan siapapun." Yan Feng kemudian berteriak, "Jangan khawatir Zheng Niu, aku datang membantumu." Namun dia tak ada niat untuk membantu Wang Lin. Yan Feng menunggu momen yang tepat untuk menggunakan serangan jarak dekat dan mematikan kepada Wang Lin sebelum Wang Lin memanggil bendera 1 miliar jiwa. Sedangkan Liu Mei, dia tidak peduli dengan niat jahat Yan Feng. Justru jika Wang Lin mati, maka aura ilusi terakhir akan terhapus, malah menguntungkan baginya. Tapi Wang Lin sudah memprediksi langkah itu. Setelah Yan Feng mendekat, Wang Lin mengaktifkan perangkapnya. Sebuah pagoda muncul mengeluarkan kekuatan domain Zoyi. Kekuatan ini cukup untuk menghentikan gelombang pedang besar sementara waktu.
Wang Lin mundur sejauh 100 kaki dari Qian Feng. Sosok raksasa berzirah emas itu seperti yang diperkirakan Wang Lin langsung menyerang Qian Feng sebagai target selanjutnya. Karena Qian Feng dialah orang yang paling dekat dengan sosok raksasa berzirah emas itu, energi pedang pun berbalik menyerang Qian Feng dengan brutal. Wang Lin menyadarinya pada saat dia melihat Mo Lihai dan juga monyet itu. Sosok raksasa berzirah emas akan menyerang orang ketika berada di dekatnya. Karena itulah alasan Wang Lin sebenarnya memilih maju duluan. Dengan begini Wang Lin berhasil memancing Qian Feng masuk ke dalam perangkapnya. Bahkan jika rencana kerjasama itu tak pernah ada, Wang Lin tetap akan maju sendiri. Ia tahu keserakahan akan membawa Qian Feng cukup dekat dan rencananya akan berhasil. Ketika semua terjadi, Liu Mei hanya bisa melihat dari jauh dengan ekspresi penuh curiga. Saat ia menyadari Qian Feng terkena serangan, ia mulai bergerak mengejar Wang Lin. Tapi Wang Lin kini bergerak menjauh dari Qian Feng dan sekali lagi menjaga jarak tepat 100 kaki dari Liu Mei. Raksasa berzirah emas kembali mengayunkan pedangnya. Kali ini dua serangan dilepaskan, satu menuju Wang Lin, satunya lagi menuju Liu Mei. Tapi Wang Lin dengan cerdik berteleportasi memaksa Liu Mei menjadi target utamanya. Wang Lin tersenyum pahit mengeluarkan domain waktu dari ukiran kayu untuk memperlambat gerakan Liu Mei. Walaupun kekuatan ini tidak melukainya, tapi cukup untuk menghentikan pergerakannya. Sementara itu, dua energi pedang menyatu menghantam ke arah Liu Mei. Sedangkan Wang Lin menyelam ke dalam lautan emas. Inilah kesempatannya untuk masuk ke dalam istana. Wang Lin juga merasakan ada kekuatan misterius di lautan emas ini. Kekuatan misterius ini mencegah Wang Lin untuk berteleportasi. Ketika dia hendak terbang memasuki istana, gelombang energi pedang turun dari permukaan dan dengan cepat mengejarnya. Saat energi pedang semakin dekat, Wang Lin bahkan bisa merasakan aura yang kuat dan rasa sakit tiba-tiba datang dari atas kepalanya. Wang Lin lalu mengeluarkan kapak, menghantam energi pedang tersebut. Wajah Wang Lin menjadi merah, dia batuk seteguk darah dan jiwa asalnya bergetar. Tapi Wang Lin tetap bertahan, tidak menyia-nyiakan momen ini. Wang Lin mengeluarkan pagoda domain Zoe langsung menyebar dan menghentikan energi pedang sesaat. Wang Lin menggunakan kesempatan ini untuk masuk ke dalam istana. Begitu Wang Lin memasuki istana, energi pedang yang mengejarnya menghilang. Ia menyimpan kapak dan pagoda lalu duduk bersila, menelan beberapa pil penyembuh, dan juga ia mengeluarkan sepotong giok langit lalu menelannya, dan energi spiritual surgawi mengalir deras memulihkan luka-lukanya dan membuat tubuhnya terasa ringan. Begitu selesai memulihkan lukanya, Wang Lin langsung menyusuri istana. Sementara itu, energi pedang mengejar Liu Mei. Dia memanggil kabut putih, memunculkan pita putih yang melesat menghancurkan pembatasan. Pita itu membungkus tubuhnya dan memindahkannya sejauh 10.000 kaki dari energi pedang. Gelombang energi itu pun menghilang. Raksasa berzirah emas tidak bergerak, tugasnya hanya menjaga istana dan menguji siapapun yang ingin masuk. Yan Feng sendiri terpaksa mundur meski berhasil selamat. Dia pun dipenuhi dengan dendam, lantas berkata, "Zheng Niu, aku bersumpah akan mencabik-cabikmu. Jika aku melanggar sumpah ini, biarlah aku mati dengan cara paling menyakitkan." Liu Mei menatap Qian Feng dengan dingin lalu mengatakan, "Diam. Kalau saja kau tak punya niat busuk sejak awal, kita bertiga bisa saja sudah berada di dalam istana sekarang." Sementara itu Qian Feng menunjukkan ekspresi licik sambil mengatakan, "Zuquezi memberiku harta untuk menghadapi bendera 1 miliar jiwa. Seharusnya juga bisa melawan kultivator Ascendan. Saat Yunquezi keluar, aku akan menggunakannya untuk mendapatkan kembali bagian jiwaku. Tapi jika dia menolak, aku akan bertarung sampai mati." Sedangkan Wang Lin dia tiba di sebuah lorong besar. Wang Lin melangkah dengan hati-hati. Ia tidak berani menyebarkan akal ilahi terlalu jauh, karena saat pertama mencobanya, sebagian rasa ilahinya lenyap. Setelah menyelusuri lorong ini, Wang Lin melihat kilatan cahaya mantra di ujung lorong. Ada ruang luas dengan sebuah menara menjulang tinggi. Di puncaknya duduk seorang pria parubaya, tubuhnya tampak mati, tapi auranya sangat menekan, memancarkan wibawa yang mengguncang hati. Wang Lin hampir terdorong untuk bersujud. Ia terpaksa mengaktifkan energi spiritual surgawi untuk menekan dorongan itu. Di depannya ada patung yang memegang bola cahaya ungu. Ketika rasa ilahi Wang Lin menyentuhnya, justru terpental oleh kekuatan kuat.
Wang Lin terkejut lantas berkata, "Suzaku pertama Yewuyo." Tapi ada yang aneh, meski itu tampak seperti kristal bintang, ia tak merasakan potongan jiwanya. Namun, tiba-tiba saja suara Yun Kuezi terdengar dari lorong lalu berkata, "Kau sudah sampai, masuklah." Wang Lin terkejut. Ketika menyebarkan akal ilahi, dia tidak melihat Yun Kuezi ataupun Mo Lihai. Sementara itu di sudut, Yun Kuezi duduk bersila dengan wajah pucat dan darah keluar dari mulutnya. Dengan suara lemah ia berkata, "Kau orang ketiga yang berhasil masuk." Wang Lin lalu bertanya, "Bagaimana dengan Mo Lihai?" Yun Kuezi menjawabnya, "Aku menjebaknya dalam formasi, tapi dia bukan dari planet Suzaku. Tekniknya aneh dan aku tak bisa menahan lama. Wang Lin ambilkan kristal bintang kultivasi untukku. Jika itu jatuh ke tangannya, seluruh planet dalam bahaya." Wang Lin lalu mendekati kristal tersebut, akan tetapi tanpa sepatah kata pun dia berbalik dan melesat pergi. Yun Kuezi terkejut lalu segera muncul di depan lorong dan menghadangnya. Wang Lin berhenti dengan tatapan dingin lalu mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa sambil mengatakan, "Junior belum berniat mati." Mendengarkan hal itu, Yun Kuezi lalu bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu yang kulakukan?" Wang Lin lalu menjawabnya, "Itu bukan kristal bintang kultivasi. Meski kau berpura-pura terluka, aku tahu kau masih bisa berteleportasi, jadi luka-lukamu tidak separah yang kau katakan." Mendengarkannya, Yun Kuezi tertawa. Ia terlihat sedikit terkesan lalu berkata, "Kau memang pantas jadi salah satu kandidat yang kupilih. Kau benar, itu memang bukan kristal bintang sungguhan, tapi hanya bayangan saja. Kalau seseorang menyentuhnya, mereka bisa mengambil jiwanya kembali. Tapi untuk menarik jiwa dari bayangan itu tidak mudah, butuh pengorbanan besar. Itulah kenapa aku meminta kau melakukannya. Kalau kau bantu aku akan memberimu harta yang sangat kuat dari makam immortal, tempat leluhurku mendapatkan kekuatan untuk mencapai tahap 12 daun. Wang Lin, cepat ambil jiwa itu dari kristal bintang. Jangan paksa aku bertindak, kau tahu aku tidak ingin membunuhmu." Wang Lin dengan tenang berkata, "Berikan aku cara memakai topi jerami itu sebagai jaminan jika kau ingkar janji." Sementara itu Yun Kuezi merasa Wang Lin tak punya pilihan, jadi ia setuju. Ia mengisi batu giok dengan informasi tentang topi jerami lalu memberikannya kepada Wang Lin. Wang Lin memeriksa batu itu dan setelah yakin isinya asli, kemudian dengan bendera 1 miliar jiwa ia terbang menuju patung tersebut. Ternyata yang disebut kristal bintang kultivasi itu bukanlah yang asli, hanya bayangan kosong dan perangkap cerdas untuk menarik jiwa seseorang kembali dengan harga yang sangat mahal. Wang Lin dengan pikirannya yang tajam langsung menyadari tipu daya itu. Dia menolak permintaan Yun Kuezi yang memaksanya menyentuh bayangan dan malah memilih melawan. Dengan bendera 1 miliar jiwa ia mengaktifkan kekuatan segel dan melepaskan ribuan fragmen jiwa ke bayangan permilion pertama. Dalam sekejap bayangan itu meledak dan dari dalamnya muncullah Mo Lihai yang dikendalikan oleh Tosen. Di baunya seekor monyet kecil muncul dan langsung menyerang Yun Kuezi. Dengan kecepatan luar biasa pertarungan pun pecah antara mereka. Mantra-mantra kuno, segel emas dan energi ilahi bertabrakan di udara. Namun di tengah kekacauan sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Singgasana milik permilion pertama mulai retak. Retakan dari bawah menara sampai ke puncak dan saat singgasana runtuh, tubuh Yewuyo berubah menjadi debu. Meninggalkan satu hal berharga, sebuah kristal putih seukuran kepalan tangan. Inilah benda yang selama ini dicari semua orang, yaitu kristal bintang kultivasi yang asli.